Apa yang kamu pikirkan ketika kamu mendengar istilah lingkungan pendidikan? Sekolah, tempat les, atau dinas pendidikan? Menurut Sartain, seorang psikolog Amerika menyatakan bahwa lingkungan itu merupakan suatu kondisi dan juga alam dunia di mana mempengaruhi karakter, tumbuh, dan juga perkembangannya seorang manusia. Sedangkan lingkungan pendidikan merupakan lingkungan yang sengaja didesain sebagai alat untuk pendidikan. Nah, lingkungan sekitar ini sangat mempengaruhi karakteristik seorang siswa, mau itu baik ataupun buruk, semua tergantung dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, lingkungan pendidikan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter setiap siswa di masa depan. Kita ibaratkan lingkungan pendidikan itu seperti taman bunga, di mana siswa itu kita ibaratkan sebagai benih bunga yang ditanam dengan berbagai macam potensi di dalamnya. Dan juga kita ibaratkan guru itu sebagai petugas tanaman bunga yang berfungsi untuk merawat dan juga menjaga tanaman tersebut, sehingga siswa itu dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Konsep lingkungan pendidikan. Konsep lingkungan pendidikan itu bisa kita lihat di dalam suatu organisasi yang terdapat berbagai macam perubahan dalam sosial dan budaya. Kita bisa melihat suatu adanya konflik horizontal yang terjadi di dalam organisasi tersebut di dalam lingkungan pendidikan tinggi, yang mana bentuk horizontal tersebut merupakan bentuk dan reaksi dari kurangnya pemahaman masyarakat maupun mahasiswa-mahasiswi ataupun sivitas akademik yang ada di lingkungan pendidikan tinggi terhadap kurangnya pemahaman tentang konsep era kebinekaan di zaman industri 4.0 ini. Ada dua kemungkinan di dalam lingkungan pendidikan terkait dengan konsep kebinekaan. Yang pertama itu merupakan suatu keberkahan, yang kedua itu merupakan suatu bentuk bahaya dalam lingkungan tersebut. Di dalam lingkungan pendidikan, tingkat kemahiran seseorang dalam mengolah tata bahasa yang digunakan dalam kalimat maupun perkataan dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu bentuk ilmu yang harus dimiliki oleh seorang cendekiawan, baik oleh para mahasiswa-mahasiswi maupun oleh sivitas akademik yang ada di lingkungan pendidikan tinggi. Tidak hanya di lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan tinggi pun harus menjunjung tinggi dalam kemahiran dalam mengolah tata bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Majid dan Prabowo pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa kekuatan argumen yang dilakukan oleh seseorang di dalam lingkungan pendidikan dalam kehidupan sehari-hari merupakan hanya model pembenaran saja di dalam lingkungan sehari-hari karena tidak disertai dengan fakta dan data dan realita yang jelas. Kemudian, tingkat kemahiran seseorang dalam mengolah tata bahasa itu menjadi indikator di dalam penilaian seseorang. Selain itu juga, tingkah laku seseorang juga diperhatikan di dalam menilai seseorang dalam lingkungan pendidikan. Karena sesuai dengan pepatah Jawa yaitu ajining diri saka ingati, yang mengungkapkan bahwa kualitas diri seseorang itu dilihat dari perkataan maupun ucapan yang dilontarkan kehidupan sehari-harinya. Lantas, apa saja sih lingkungan pendidikan itu? Ada berapa macamnya? Di sini kita akan mengenal konsep yang namanya tripusat pendidikan. Ada keluarga, ada sekolah, ada juga masyarakat. Pertama, keluarga. Keluarga adalah lingkungan pendidikan yang pertama kali didapatkan oleh seorang anak. Tentunya di keluarga orang tua sangat bertanggung jawab besar dalam menentukan proses tumbuh dan kembang anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tentunya dengan bekal pendidikan agama, pendidikan sosial dan moral, dan juga pendidikan dalam pengendalian emosi. Yang kedua adalah sekolah. Disinilah anak-anak akan mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan baru, mulai dari membaca, menulis, dan menghitung. Juga mereka akan dibekali dengan pendidikan yang berbasis kepada minat dan bakat mereka melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang ketiga adalah masyarakat. Di masyarakatlah anak-anak akan mengimplementasikan semua yang mereka dapatkan baik dari keluarga ataupun sekolah. Karena pada dasarnya masyarakat adalah bagian utama dalam pendidikan yang mencakup lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Adapun juga respon atau timbal balik dari tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik di dalam 3 kegiatan. Yang pertama itu dalam pemantapan pribadi yang berbudaya, yang kedua itu ada kemahiran, keterampilan, dan yang ketiga itu ada
pengembangan pengajaran tentang pengetahuan. Tujuannya adalah agar peserta didik dapat menguasai materi yang diberikan sebagai bahan ajar di dalam lingkungan pendidikan. Kemudian peserta didik juga bisa menyesuaikan masalah di dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menolong keluarganya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, tujuan dan manfaat dari lingkungan pendidikan itu sangat berkaitan, yang mana pada lingkungan keluarga bermanfaat dalam pembentukan karakter anak karena sudah dapat dibentuk sejak bahkan dari sebelum lahir atau disebut dengan masa pranatal. Lalu anak pun dapat membentuk karakternya dengan meniru perilaku dari orang tuanya sehari-hari di dalam rumah. Lalu yang kedua, pada lingkungan sekolah sebagai tempat belajar yang terstruktur, di mana pasti kita dapat ilmu pengetahuan baru dan keterampilan baru. Keterampilan ini didapatkan dari kegiatan ekstrakurikuler yang dapat diikuti dalam sekolah. Lalu yang ketiga adalah pada lingkungan masyarakat, yang dimana kita sebagai makhluk sosial pasti bersosialisasi dengan lingkungan sekitar kita. Dan pada lingkungan sekitar kita ini pasti akan ada mengajarkan peraturan tak tertulis yang dimana itu tuh berkaitan dengan nilai etika dan norma.